Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang metodologi penelitian Research and Development. Jika teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, analisis data, dan beberapa video tentang menilai. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang metodologi penelitian R&D, di mana penelitian ini akan saya sampaikan secara pembukanya dulu atau dasar-dasarnya tentang metodologi penelitian Research and Development. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutan dari video ini, silakan subscribe channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu ini. Semoga channel ini terus berkembang dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga teman-teman dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, izin saya memulai penjelasan dengan berdoa. Marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, Research and Development, penelitian dan pengembangan atau R&D. Ada dua kata kunci, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini pertama kali ditemukan di bidang industri atau digunakan di bidang industri. Jadi penelitian dan pengembangan pertama kali itu digunakan untuk bidang industri, di mana para peneliti melakukan penelitian dan menciptakan produk-produk baru di bidang industri. Tapi berjalannya waktu, penelitian dan pengembangan ini bergeser kepada memasuki dunia pendidikan. Dan hari ini saya akan coba membahas untuk R&D untuk dunia pendidikan. Nah teman-teman, kita lihat pengantarnya bahwa dalam proses pembelajaran ternyata juga bisa terjadi malpraktek dalam pembelajaran. Untuk mengatasi malpraktek ini, maka teman-teman bisa menggunakan penelitian dan pengembangan atau R&D, sehingga R&D ini mampu meminimalisir terjadinya malpraktek dalam pembelajaran. Yang berikutnya, hasil penelitian desain dan pengembangan dapat mereduksi perbedaan yang sering muncul antara hasil penelitian tradisional dengan permasalahan nyata dalam bidang pendidikan. Jika teman-teman lihat bahwa penelitian tradisional seperti penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, itu ketika disandingkan dengan penelitian R&D, itu R&D ini justru mampu mereduksi perbedaan yang sering muncul, ya. Jadi mampu mereduksi perbedaan yang sering muncul antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baik teman-teman, berikutnya, penelitian tradisional lebih fokus pada pengungkapan permasalahan, sedangkan pada penelitian desain dan pengembangan fokus pada penyelesaian terhadap permasalahan nyata. Maksudnya seperti ini. Kalau kita ketahui penelitian kualitatif, itu salah satu penelitian tradisional. Saya contohkan penelitian kualitatif studi kasus, di mana kalau kita meneliti studi kasus, maka jawabannya adalah kita mampu menyelesaikan permasalahan dari kasus tersebut. Jawabannya adalah kita menemukan solusi dari permasalahan dari kasus tersebut. Lalu kalau penelitian kuantitatif, biasanya jawabannya adalah mencari keterkaitan antar variabel atau mencari perbedaan antar variabel. Ini biasanya dalam penelitian kuantitatif. Sementara di R&D justru dia mampu menyelesaikan masalah nyata. Saya contohkan, ketika ada siswa yang belum paham bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar, maka teman-teman bisa membuat sebuah video pembelajaran cara berwudhu yang baik dan benar. Setelah teman-teman buat video pembelajaran tersebut, teman-teman justru memberikan solusi yang nyata terhadap ketidaktahuan siswa tadi yang tidak paham cara berwudhu yang baik dan benar. Nah, teman-teman, dengan video tersebut, akhirnya siswa tersebut menjadi bisa berwudhu yang baik dan benar. Ini salah satu kontribusi nyata yang diberikan oleh penelitian dan pengembangan. Berikutnya, kita lihat dari segi perbedaan. Penelitian tradisional dan penelitian desain dan pengembangan justru memiliki banyak perbedaan. Kita mulai dari penelitian tradisional. Penelitian tradisional mengajukan pertanyaan, penelitian desain dan pengembangan menjelaskan masalah.
Jadi bukan kenapa, tapi justru dia menjelaskan masalah ini terjadi karena. Nah, ini penelitian desain dan pengembangan. Kalau penelitian tradisional adalah biasanya menunjukkan kenapa, lalu mengapa. Kalau penelitian desain dan pengembangan menjelaskan ini terjadi karena bla bla bla. Yang berikutnya mengajukan hipotesis. Dalam penelitian desain dan pengembangan justru menentukan syarat dan mendesain dan mengembangkan. Karena hasilnya adalah sebuah produk, maka teman-teman penelitian desain dan pengembangan ini dimulai dari menentukan syarat untuk mengembangkan sebuah produk. Setelah memenuhi syarat produk tersebut, maka teman-teman bisa mendesain dan mengembangkannya. Penelitian tradisional diakhiri dengan memeriksa prediksi, maka penelitian desain dan pengembangan diakhiri dengan mengevaluasi produk. Setelah diuji coba, maka produk tersebut dievaluasi. Inilah kira-kira perbedaan antara penelitian tradisional dengan penelitian desain dan pengembangan. Lalu teman-teman, karakteristik penelitian R&D ini, teman-teman bisa lihat di layar bahwa ada 4. Yang pertama, berusaha memecahkan masalah yang inovatif dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Ya, yang berikutnya mengembangkan model, pendekatan, metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Jadi teman-teman bisa mengembangkan teknologi yang pertama, yang kedua teman-teman bisa mengembangkan model, pendekatan ataupun metode ataupun media pembelajaran. Ya, bukan hanya produk saja yang teman-teman kembangkan, ternyata bisa mengembangkan model, pendekatan, metode dan media pembelajaran. Ya. Yang berikutnya, karena ada produk yang dikembangkan, maka teman-teman harus melakukan uji ahli dan uji coba lapangan. Sebelum dilakukan uji coba lapangan, maka teman-teman harus melakukan uji ahli. Ini karakteristik penelitian pengembangan di mana kita harus melakukan uji coba ahli dan uji coba lapangan. Tidak kita temukan dalam penelitian kuantitatif dan tidak kita temukan dalam penelitian kualitatif. Tidak ada uji ahli dan tidak ada uji lapangan sebuah produk di penelitian tradisional karena mereka memang tidak melahirkan produk. Yang berikutnya, proses pengembangan model, pendekatan modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi. Artinya apa? Penelitian R&D ini memiliki sistematika penulisan yang berbeda dengan penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Insya Allah pada video berikutnya akan saya jelaskan dan teman-teman silakan tunggu video selanjutnya. Dan setiap proses yang teman-teman lakukan mulai dari mendesain, lalu uji coba ahli, uji coba lapangan dan mengevaluasi produk itu harus terdokumentasi dan harus teman-teman susun dalam keadaan yang rapi. Ya, harus teman-teman dokumentasikan, terdokumentasi dan tersusun dengan pada rapi. Ini karakteristiknya dan biasanya itu sudah biasanya kalau seperti itu biasanya sudah diketahui oleh para peneliti R&D bahwa mereka pertama prosesnya adalah mendesain, desainnya disimpan, lalu setelah itu ditanyakan ke ahli bagaimana validasi sebuah produknya. Setelah divalidasi, dicoba lapangan, setelah itu dievaluasi. Proses ini biasanya para peneliti R&D mendokumentasikannya dan menyusunnya dalam sebuah sistematika penulisan R&D. Yang berikutnya teman-teman, karena penelitian R&D ini saya fokuskan dalam dunia pendidikan, maka ada 2 hal yang mendapatkan manfaat. Yang pertama guru, yang kedua siswa. Di mana seorang guru ini mampu membuat bahan ajar yang mampu membuat bahan ajar yang baru dan tidak tergantung kepada buku paket ataupun buku-buku yang ada di sekolah. Dan guru juga mampu memberikan proses pembelajaran yang menarik. Nah, ini manfaatnya kepada guru. Yang kedua, kepada siswa. Karena siswa ini adalah sasaran dari sebuah proses pembelajaran, maka manfaat yang didapatkan siswa justru sangat banyak. Yang pertama, pembelajaran jadi menarik, dapat menumbuhkan motivasi, mengurangi ketergantungan, dan mendapatkan kemudahan. Dan yang paling penting adalah teman-teman, ketika siswa diberikan sesuatu hal yang baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran atau produk-produk yang teman-teman ciptakan, maka akan muncul
rasa ingin tahu dari siswa dan rasa ketertarikan dari siswa sehingga akan meningkatkan hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, ini adalah manfaat yang sangat banyak diberikan oleh penelitian dan pengembangan atau R&D. Pengertian Research and Development. Tadi saya sudah menjelaskan karakteristiknya, pengantarnya, dari mana penelitian ini, lalu juga saya menjelaskan perbedaan dan juga saya menjelaskan manfaatnya. Sekarang kita lihat pengertiannya. Saya melihat dari penelitian Born and Gale, lalu Prof. Sugiono, lalu secara umum. Born and Gale mengatakan educational research and development in process used to develop and validate educational production. Sugiono mengatakan bahwa design and development research seeks to create knowledge grounded in data systematically derived from practice. Lalu penelitian secara umum, penelitian desain dan pengembangan dikembangkan berdasarkan penerapan produk tertentu dalam membantu meningkatkan produktivitas kerja. Kalau kita lihat dari 3 pengertian ini, kita bisa menarik satu benang merah, di mana yang pertama ada kata-kata penelitian, yang kedua ada kata-kata pengembangan, dan yang ketiga ada kata-kata menghasilkan. Kalau kita bisa lihat tafsirannya adalah menghasilkan sebuah produk. Jadi penelitian pengembangan ini adalah melakukan sebuah penelitian, melakukan sebuah pengembangan, dan menghasilkan sebuah produk di akhir pengembangannya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana cara mencari permasalahan dalam penelitian pengembangan. Teman-teman bisa fokus kepada 3 hal ini. Yang pertama, teman-teman bisa melihat permasalahan di tempat kerja, apa yang bisa dikembangkan di tempat kerja teman-teman. Kalau yang berikutnya, kalau teman-teman tidak bisa fokus di tempat kerja, teman-teman bisa melihat permasalahan pada teknologi terkini. Apa teknologi yang sangat booming hari ini? Yang sangat booming hari ini adalah menggunakan AI. Maka teman-teman bisa menggunakan artificial intelligence dalam proses pembelajaran. Teman-teman bisa mengembangkan AI untuk proses pembelajaran. Yang berikutnya, teman-teman juga bisa melihat stimulus tradisional untuk penelitian baru. Teman-teman bisa melihat misalnya menggunakan model-model pembelajaran A, lalu digabungkan dengan model-model pembelajaran B. Teman-teman bisa menggabungkan 2 model pembelajaran atau 2 pendekatan pembelajaran, ini juga bisa, ya, sehingga menjadi sebuah pendekatan penelitian baru. 3 hal ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari permasalahan dalam penelitian R&D. Nah, kita lihat jenis penelitian R&D, kata Prof. Sugiono, ada 4. Yang pertama, meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Kalau yang pertama tadi melakukan penelitian tapi tidak menguji produk, justru yang kedua ini tidak melakukan penelitian tapi hanya menguji coba produk. Yang ketiga, ini kata Prof. Sugiono, melakukan penelitian dan mengembangkan produk yang telah ada. Jadi teman-teman melakukan penelitian dan mengembangkan produk yang telah ada. Yang keempat, melakukan penelitian dan menciptakan produk yang telah ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan level ketiga dan level keempat untuk sebuah penelitian di perguruan tinggi. Jadi teman-teman bisa melakukan penelitian dan mengembangkan produk yang telah ada. Misalnya ada produk ular tangga dan ada produk kartu domino. Lalu teman-teman menggabungkan antara ular tangga dan kartu domino. Ini adalah pada level ketiga, pengembangan ketiga. Tapi kalau misalnya teman-teman menciptakan sebuah game baru dalam proses pembelajaran, ini termasuk pada pengembangan yang keempat. Ya, ini kira-kira teman-teman yang jenis penelitian dan pengembangan. Nah, kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, teman-teman mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validitas tinggi. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk. Yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Yang kelima, metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif. Ini banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Yang dimana teman-teman bisa menghasilkan sebuah produk, lalu mendorong inovasi produk, mendorong inovasi dalam proses pembelajaran, lalu menjadi penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Ini salah satu beberapa kelebihan dari penelitian R&D. Tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian R&D juga memiliki kekurangan, teman-teman. Ada 3 kekurangan yang bisa saya ringkas di sini. Yang pertama, kekurangannya
pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Betul, penelitian R&D ini sangat panjang. Kenapa? Karena kita melakukan penelitian dan melakukan pengembangan produk. Ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, penelitian dan melakukan pengembangan. Jadi memakan waktu yang cukup lama dari penelitian tradisional yang hanya melakukan sebuah penelitian saja, tidak melakukan pengembangan produk. Ini yang pertama, kekurangannya. Yang kedua, penelitian R&D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Karena menciptakan produk, teman-teman, atau mengembangkan produk, tentu ada dana tambahan untuk mengembangkan produk dibandingkan penelitian tradisional yang tidak memerlukan produk. Ini pasti. Yang ketiga, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh. Maksudnya apa? Ketika produk yang teman-teman gunakan itu hanya terbatas untuk responden atau sampel yang teman-teman teliti, maka ini tidak bisa digeneralisasikan. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai kepada generalisasi, maka kekurangan yang nomor 3 ini tidak bisa dikatakan, tidak bisa digeneralisasikan atau mampu dihilangkan. Jadi tergantung teman-teman, apakah hanya sebatas kelompok itu saja produk yang dikembangkan atau teman-teman ingin mengembangkan lebih luas lagi. Kalau ingin teman-teman mengembangkan lebih luas lagi, tentu lebih banyak sumber dana yang dibutuhkan dan juga lebih banyak waktu yang diperlukan. Nah, ini kekurangannya. Nah, ada beberapa model R&D yang saya tawarkan di sini. Silakan teman-teman nantikan videonya. Pertama, ADI, Board Angle, Dit and Carry, dan Prof. Sugiono. Teman-teman, video yang 4 ini insya Allah akan saya buatkan di video yang berikutnya. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada saya. Bagaimana proses ADI, bagaimana proses Board Angle, bagaimana proses Dit and Carry, dan bagaimana Prof. Sugiono mengatakan dalam bukunya. Nah, ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ada kata-kata mahfuzat, buah dari kelengahan adalah penyesalan dan buah dari kehati-hatian adalah keselamatan. Semoga teman-teman tidak lengah dengan tugas akhirnya, semoga mampu melakukan tugas akhir dan tamat kuliah tepat waktu. Terima kasih, sekali lagi bantu subscribe channel Febri Giantara, semoga channel ini bisa terus berbagi kepada kita semua. Kesimpulannya, penelitian R&D adalah penelitian yang melakukan proses penelitian dan juga sekaligus proses pengembangan sebuah produk. Dan semoga teman-teman memahami hal ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.